Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang dinamika rotasi. Kemarin kan kita sudah bahas tentang torsi. Terus kita juga sudah bahas tentang momen inersia, ya kan? Nah, sekarang kita bahas tentang energi. Jadi, energi itu energi kinetik ya. Energi kinetik atau energi gerak itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Apa saja, Bu? Ada eka translasi dan ada eka rotasi. Lah, kalau eka translasi itu geraknya lurus ke kanan ke kiri ke atas ke kanan ke kiri. Itu geraknya lurus. Berarti eka sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau dia berputar berarti dia namanya rotasi. Berotasi, eka-nya berapa? Eka-nya sama dengan I kali omega kuadrat. Nah, omega ini apa, Bu? Omega ini adalah kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per sekon. Nah, kalau ini adalah kecepatan linier. Ya, nah omega sendiri itu bisa ada hubungannya dengan kecepatan linier apa? Omega itu sama dengan V per R ya. Contoh nih ya, misal ada suatu benda berbentuk bola pecah. Kemudian dia itu berputar di tempat saja, berputar di tempat. Ini bola pecah berputar di tempat. Kalau dia berputar di tempat berarti dia mempunyai satu energi kinetik saja. Apa itu, Bu, energi kinetiknya? Energi kinetik rotasi eka rot. Semisal ini masanya adalah 5 kilo. Masanya 5 kg. Terus R-nya adalah 10 cm, berarti kalau dijadikan ke meter 0,1 meter gitu ya. Kecepatan sudut adalah omeganya 10 rad per sekon gitu ya. Berarti eka rotasinya berapa, Bu? Eka-nya sama dengan eka rotasi. Berarti berapa? I kali omega kuadrat. Lah kalau di bola pecah, oh ini ada setengahnya ya, setengah I omega kuadrat, berarti di sini setengah I-nya. Kalau bola besar berapa anak-anak? 2/5 kali M kali R kuadrat gitu kan. Terus omeganya saya rubah V per R, karena kuadrat berarti saya kuadratkan gini ya. Kemudian bisa saya coret kan, ini saya coret ini ya. Oke, ini juga saya coret 2, coret 2. Terus sekarang kita masukkan 1/5, M-nya adalah 5, V-nya adalah berapa? Oh, di sini kecepatan liniernya ya. Soalnya di sini kecepatan linier. V-nya adalah, oh, kalau ini di kecepatan sudut berarti nggak usah dirubah ya, anak-anak ya. Rumusnya nggak usah dirubah, maaf ya. Nggak usah dirubah di sini rumusnya, tapi tetap saja. Tinggal masukkan saja nanti. Tapi kalau di sini diketahui V-nya, kita rubah omeganya. Karena nggak ada omeganya di situ ya. R kuadrat A EA. Terus dikalikan omega kuadrat. Gini anak-anak ya. 5 R-nya adalah 0,1 kuadrat, berarti 10 pangkat min 2 ya. Terus omeganya 10 kuadrat, berarti 10 pangkat 2. Gini ya. Saya coret. Berarti ketemu 1 joule ya. Ini untuk ketika dia diam saja di tempat. Bu, bagaimana, Bu? Ternyata selain dia menggelinding, dia juga berubah tempat, mempunyai kecepatan. Gimana, Bu? Berarti gini ya, saya rubah. Semisal ada benda silinder pecah berada di antiki garis kasar ya,
silinder bejal. Berputar dan maju, berarti berputar. Selain berputar, dia mempunyai eka translasi. Dia berputar juga mempunyai eka rotasi, gitu ya. Rotasi berarti nanti energi kinetiknya ada dua. Energi bola bejal, masanya saya buat 5 kilo, R-nya sama 0,1, V-nya adalah 10 meter per sekon. Berapakah energi kinetik totalnya, gitu ya? Kalau energi kinetik totalnya, ini permukaannya kasar ya anak ya. Kalau kasar, dia akan mengalami rotasi, dia berputar. Tapi kalau licin, misal ya ada benda, ini permukaannya licin, akhirnya dia ini tergelincir. Kalau tergelincir berarti tidak ada perputaran, langsung merosot serot. Berarti di sini kalau licin eka-nya hanya satu, apa? Eka translasi saja, karena dia tidak tanpa berputar, dia permukaannya licin. Oke, saya masukkan ya berarti di sini eka sama dengan eka trans ditambah eka rot. Eka translasi setengah mv kuadrat ditambah, karena di sini yang diketahui adalah V-nya bukan omeganya, berarti kita harus rubah ya, setengah I omega kuadrat. Oke, kalau dia silinder pejal itu inersianya berapa? Kalau bola pejal tadi kan setengah mr kuadrat, kalau silinder pejal berarti dia itu kalau bola pejal 2/5 mr kuadrat, kalau silinder pejal dia setengah mr kuadrat. Setengah mv kuadrat ditambah setengah mr kuadrat, ini anak ya, omeganya adalah v kuadrat per r kuadrat. Berarti saya coret ya, saya masukkan saja sekarang. Ini kan setengah ditambah 1/4, ini MV-nya sama, MV kuadrat, ini juga MV kuadrat. Setengah ditambah 1/4 itu berapa anak-anak? Berarti saya gini kan ya, setengah MV kuadrat ditambah 1/4 MV kuadrat. Saya samakan penyebut di sini, berarti 2 dikali 2 ya, ini kali 2, ini kali 2, berarti 2/4, 2 ditambah 1, 3/4 MV kuadrat. Kita masukkan saja, berarti 3/4, M-nya adalah 5, kemudian ketemu apanya tadi? V-nya adalah 10 kuadrat, gini ya. Berarti berapa anak-anak? 100 dibagi 4, 25 ya, 25 kali 5, 125. 125 dikali 125 dikali 3 adalah berapa? 375 Joule, gitu ya. Bisa ditulis anak-anak. Ini ya, ini kan 100, 10 kuadrat dibagi 4, 25. 25 kali 5 itu 125. 125 dikali 3, 375. Ya, benar ya. Oke. Ini bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan ke hukum kekekalan energi. Saya tulis ya, screenshot dulu pun. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Jadi anak-anak, hukum kekekalan energi. Dulu ketika kita kelas 10 kan ada energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Kapan ini dipakai? Ketika terdapat perbedaan atau perubahan posisi atau perubahan kecepatan, gitu ya. Berarti yang namanya energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Karena ini di A, berarti energi potensial di A ditambah
energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi potensial di B, gitu ya. Energi potensial itu rumusnya apa? MGH ya. EP sama dengan MGH. Langsung saja kita masuk ke soal biar paham ya. Oke, semisal di sini ada benda ditaruh di ini bidang miring seperti ini anak-anak ya. Kemudian bidangnya ini kasar loh ya, bidangnya ini kasar. Kenapa kok kasar Bu? Seperti yang Bu Fitri tadi bilang, kalau dia licin berarti nanti tidak terjadi perputaran, tidak terjadi rotasi, yang terjadi hanyalah translasi saja. Ini ketinggiannya hanya sama dengan 2 meter gitu ya anak-anak ya. Ketika di sini tuh digelindingkan tanpa percepatan awal, tanpa dikasih kecepatan awal, kecepatan ya maaf ya. Berarti di sini V di titik A, ini titik A ya, ini titik B. V di titik awal itu 0 karena dia langsung ditaruh, bukan didorong gini. Lah, kira-kira V ketika di B itu berapa ya? Ayo kita hitung. Berarti kita pakai yang ini nak. EP di A ditambah EKA sama dengan EP B ditambah EKB. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu EP di A. P di A itu kan ada ketinggiannya ya. P itu kan bergantung sama ketinggian. Kalau ada ketinggiannya berarti ada. Oke. Tapi kalau EK di A karena kecepatannya tadi 0, berarti di sini adalah 0 ya. Wes, sekarang di B di sini ada kecepatannya. Nah, sampai sini ada kecepatannya. Bisa jadi dia menggelinding sampai sini. Tapi kalau di EK di B kalau EK di B dia ada kecepatannya berarti ada. Tapi EP di B karena dia tidak mempunyai ketinggian, di sini kan titik 0, berarti ini sama dengan 0 gitu ya. Bisa difahami? Berarti kita masuk M G H A. H ketika di A itu sama dengan EK di B. EK di B itu terjadi dua hal. Apa dan apa? Ada yang namanya EK translasi, ada yang namanya EK rotasi. Kita masukkan M G H A sama dengan EK translasinya berapa? Ini tadi Bu Fitri ngomong bendanya adalah bola pecal ya. Bola pecal, belum ngomong. Sekarang saya omongkan bendanya adalah bola pecal. Eka translasi adalah setengah MV kuadrat gitu ya anak-anak ya. Eka rotasinya berarti setengah dikali I. Inersianya bola pecal tadi berapa? 2/5 MR kuadrat gitu kan. Karena tidak diketahui V-nya, yang ditanya adalah V-nya bukan omeganya, berarti saya taruh di sini kan omega kuadrat. Saya tulis V kuadrat per R kuadrat gitu ya. R kuadratnya saya coret ya anak-anak ya. 2-nya saya coret. R kuadratnya saya coret. Ini karena mempunyai M semua, M-nya saya coret. Berarti tinggal apa, Bu? GHA. G-nya itu 10 ya kan, percepatan gravitasi itu adalah 10, sekitar 9,8 sampai 10. Nah ini saya buat 10 biar gampang hitungannya. 10 dikali HA nya adalah 2 meter, berarti 20 sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/5 apa ini V kuadrat gitu ya. 20 setengah ini disamakan penyebut, ini saya kali 5, saya kali 5, ini saya kali 2, ini saya kali 2. Berarti berapa anak-anak? 10, ini kan 10 ya. Terus ini 5 tak 7/10 ya kan. 7/10 V kuadrat. Saya tulis di sini ya. Saya ganti di sini. Nanti kira. Oke, 10 ini kan pembagian pindah ruas berarti jadi perkalian, berarti 200 gitu kan. 20 kali 10 200. 7 adalah perkalian di sini pindah ruas berarti 7 V kuadrat. Berarti nyari V itu adalah 200/7 di akar ini ya.
V sama dengan akar 200/7. Silakan dicari, disederhanakan sendiri ya. Lanjut sekarang. Hukum kekekalan energi silakan dipahami lagi. Lanjut ya. Kemudian kita bahas tentang hukum momentum sudut. Jadi kalau kita bahas tentang momentum di kelas 10 dulu itu kan karena ada benda ketabrak benda gitu kan. Tapi kalau di momentum sudut itu suatu benda menggelinding terus dia itu kena benda lain terus kecepatannya berubah. Lah itu namanya momentum sudut karena pengaruh benda lain. Momentum sudut. Lah momentum sudut ini sama dengan L anak-anak. L itu sama dengan I kali alfa, gitu ya. Alfa sendiri kalau omega tadi itu kan V per R. Kalau alfa itu adalah A per R ya. Ini ya. Contoh langsung saja ya. Oh langsung saja. Satuannya alfa itu adalah radian ya. Radian. Tapi biasanya kalau diketahui RPM bagaimana Bos? Misal diketahui 720 RPM, rubahlah menjadi radian ya. RPM itu rod per meter, berarti putaran per menit. Ini RPM itu rod per menit, berarti 720 putaran per menit. Ya, perlu diingat ya. Untuk satu putaran itu sama dengan satu putaran sama dengan 2 pi rad. Berarti kan tinggal nulis ada 720. Ini satunya rad per sekonnya. Dirubah ke rad per sekon. 720 satu putaran dirubah ke rad adalah 2 pi rad gitu ya. Menit dirubah ke detik adalah 60 sekon gini ya. Berarti saya coret 60 ini coret ya. 72 bagi 6 berapa? 12 kali 2 pi 24 pi rad per sekon. Seperti itu ya. Nanti kalau ada soal bisa dipahami ya. Saya hapus karena kita bahas selanjutnya adalah bahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Berarti ada dua keadaan yang diomongkan Bu Fitri tadi. Hukum kekekalan momentum sudut. Berarti ada L sebelum sama dengan L sesudah gitu ya. Contoh ya, ini itu langsung kita contoh. Ada silinder pecel lah, dia itu berputar. Berarti kalau dia berputar dia mesti mempunyai kecepatan sudut ya. Awalnya ada kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut awalnya adalah 10 rad per sekon. Masanya adalah 4 kg. R-nya adalah 20 cm. Misal gitu ya, berarti 0,2 meter gitu kan. Terus apa lagi ya? Kemudian ini kan berputar sendiri yang pertamanya. Terus ada partikel di sini. Oh, ada partikel. M partikelnya itu ternyata 0,2 kg. Gitu kan? Nah, ditaruh di jarak berapa ini? Ditaruh di jarak 0,1 meter. Kira-kira kecepatan setelah dijatuhi partikel ini berapakah? Gitu ya. Kira-kira berapa ya anak-anak ya? Kita pakai hukum kekekalan momentum sudut. Berarti ini I omega sama dengan I omega aksen. Lah, I yang pertama itu berarti sebelum dikenai partikel, hanya inersianya bola pejal. Inersianya bola pejal kemarin berapa? Tadi berapa? 2/5 mr kuadrat gitu ya, dikalikan omega gitu kan. Nah, di sini kalau I-nya ada 2. I-nya bola pejal ditambah I-nya partikel kali omega aksen. Oke, I-nya bola pejal
saya tulis lagi 2/5 mr kuadrat. I-nya partikel, karena sebuah partikel berarti dia hanya berapa? Inersianya partikel mr kuadrat gitu ya, kali omega aksen. Tapi ini punyanya partikel, ini R-nya juga punyanya partikel. Saya masukkan 2/5, M-nya berapa? 4, R-nya berapa? 0,2 kuadrat, omeganya 10 kuadrat gitu ya. Ini 2/5, M-nya 4, 0,2 kuadrat ditambah ini M partikelnya 0,2 dikali 0,1 kuadrat, ini dikali omega aksen gitu ya. Cukup Rek. Langsung saja ya, berarti di sini ya. Ini samen total berapa? Ini samen total berapa? Berarti ini omega nanti ini misalkan A, ini sama misalkan B. Omega aksennya itu nanti A dibagi dengan B ya. Silakan dihitung. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita bahas, ini silakan di screenshot dulu, nanti ditulis. Sekarang kita bahas tentang sistem dinamika partikel dengan hukum Newton. Karena ada hubungannya, maka kita harus belajar juga sistem dinamika rotasi dalam hukum Newton. Yang kalian pelajari itu ada 3 macam sigma gaya, penjumlahan gaya. Sigma F sama dengan M kali A. Kalau ada percepatannya, tandanya bendanya bergerak ya. Sigma F sama dengan 0, berarti tandanya dia diam. Ada juga karena kita bahas tentang rotasi, berarti bukan hanya gaya saja, tapi sigma tau sama dengan I kali alfa. Alfa ini adalah percepatan sudut ya. Lah alfa ini sama dengan A per R, oke? Kalau omega itu adalah kecepatan sudut, kalau alfa adalah percepatan sudut. Nah, ini ada hubungannya dengan gerak melingkar berubah beraturan seperti pada waktu kelas 10 dulu. Berarti yang namanya omega T itu sama dengan VT sama dengan V0 plus minus AT. Itu tapi kita ganti. Kalau di dalam linier ini kan VT sama dengan V0 plus minus AT. Oke, kita ganti sudut semuanya. Kalau ini kecepatan sudut, ini kecepatan linier, kita ganti kecepatan sudut. Kecepatan linier V, kecepatan sudut omega. Berarti omega T sama dengan omega 0 plus minus percepatan, kita ganti percepatan sudut. Berarti kalau A kita ganti merubah alfa T gitu ya. Kalau V dirubah menjadi omega, kalau A dirubah menjadi alfa. Terus rumusnya kan ada tuh 3 ya dulu ya. Theta sama dengan omega 0 T plus minus setengah alfa T kuadrat. Terus omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa kali theta. Theta ini kalau dalam gerak linier itu sama kayak jarak, tapi di sini sudut ya. Sama dengan jarak. Harus kita hafalkan ini. Oke, bisa dihafalkan dulu, bisa ditulis. Langsung kita bahas tentang soal, hanya 2 soal saja ya. Kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama biasanya pada katrol. Kelas 10 dulu sudah Bu, tapi katrolnya kita abaikan. Kelas 10 dulu kita abaikan bahwa katrolnya dia berputar. Kita anggap katrolnya itu dia diam saja. Tapi kenyataannya katrolnya itu berputar, ikut berputar. Berarti harus kita hitung ya. Oke, kita ibaratkan di sini ada M1, M2 gitu ya Nak ya.
Tiap massa itu mempunyai gaya berat. Berarti ini ada W1, ini ada W2. Di sini mesti ada talinya, tegangan tali. Ini T1, ini T2. Gini ya nak ya. Ini ya, ini T2. Lah arahnya katrol kan bisa macam-macam, bisa ke sini, bisa juga sebaliknya gitu ya. Kita tinjau dulu. Misal M1-nya saya buat 2 kg. M2-nya adalah sebentar ya anak ayah. Sudah pukul 7, nanti saya lanjutkan lagi ya.